teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali saya boleh menyapa kalian semua teman-teman. Semoga teman-teman semua tuh dalam keadaan sehat. Jadi teman-teman, sebelumnya saya pengen ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu dukung saya. Dan pada kesempatan ini saya juga pengen ucapkan selamat Hari Raya Natal dan juga bahagia menjelang tahun baru. Semoga sukacita Natal membawa kita semua berkat, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan. Dan semoga di tahun yang baru kita semua tuh diberi berkat melimpah. Semua harapannya tuh terwujud, dan yang paling penting kesehatan. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya pengen cerita ke teman-teman semua bagaimana sih tradisi Jerman sendiri untuk merayakan Natal. Biasanya tuh sebelum Natal, biasanya kita tuh rayakan atau kita peringati masa Advent, masa penantian. Dan di Jerman sendiri tuh teman-teman unik, karena di masa Advent itu tuh ada beberapa tradisi yang kita tuh tidak punya. Jadi oleh karena itu saya pengen jelaskan ke teman-teman kayak bagaimana sih kayak tradisi mereka kayak di masa penantian, di masa Advent itu sampai dengan Natal. Jadi yang pertama itu tuh teman-teman, saya ada tulis nih di sini. Jadi yang pertama tuh di masa Advent itu tuh teman-teman, yang jadi ciri khas sekali di sini tuh Corona Advent. Jadi setiap rumah itu tuh punya Corona Advent, dan biasanya ditaruh di ruang makan, di meja makan, Corona Advent dengan 4 lilin, dan setiap minggunya itu lilin akan dinyalakan. Selain Corona Advent, biasanya di masa Advent itu tuh semua rumah-rumah, di jendela-jendela, di balkon, terus di taman itu sudah didekorasi dengan lampu-lampu teman-teman. Jadi aura Natalnya tuh kayak apa sih, di masa Advent itu tuh aura Natalnya tuh sudah nampak. Selain dekorasi, terus biasanya kalau di sekolah-sekolah, kebetulan saya juga tuh kemarin kebetulan saya juga tuh kerja di sekolah, kerja di TK, jadi saya tahu lah teman-teman bagaimana. Jadi biasanya di sekolah, di TK atau di Wohnheim begitu tuh biasanya dengan anak-anak tuh kita biasanya bastel tuh kayak apa sih, kayak merangkai atau buat kerajinan tangan yang kecil-kecilan kayak begitu. Bukan kerajinan tangan sih teman-teman, tapi kayak apa ya, kayak merangkai dekorasi-dekorasi sederhana tuh yang bertemakan Natal. Terus di sini tuh yang unik sekali tuh ada kalender Advent. Jadi kalender Advent tuh biasanya dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 24. Dan kalender Advent ini tuh biasanya ada yang berupa coklat, ada yang orang tua tuh inisiatif sendiri, atau yang di sekolah guru-gurunya tuh atau betrayernya tuh inisiatif buat sendiri kadonya, atau kalau tidak tuh yang beli saja begitu. Dan di dalamnya tuh kayak isinya coklat. Nanti saya akan tunjukkan gambar, nanti kalian lihat gambar. Dan biasanya tuh untuk kalender Advent, kalau kayak orang tua atau guru atau betrayer di sekolah yang bikin sendiri itu biasanya kadonya tuh berupa misalnya kayak pensil atau penghapus atau penggaris, atau kayak mainan kayak binatang, atau yang kecil-kecil begitulah teman-teman. Jadi kemarin tuh kami yang di sekolah kemarin untuk Advent tahun ini tuh anak-anak dapat alfabet ke inisial namanya, yang itu yang dibuat dari kayu. Dan juga masker yang apa sih, medizinische masker, Mundschutz itu, tapi yang dia tuh ada gambar-gambar motifnya tuh yang bertemakan Natal gitu. Selain itu tuh ada cerita Advent. Jadi cerita Advent ini tuh bukan kayak cerita tentang masa-masa kayak penantian atau kelahiran Yesus kayak begitu-begitu sih, tidak teman-teman, tapi
kayak cerita apa saja begitu yang setiap harinya tuh kayak ada. Misalnya kayak tanggal 1 ceritanya tuh ini, tanggal 2 pokoknya ada cerita Adventnya, dan itu tuh akan dibacakan setiap hari. Jadi saat kemarin tuh teman-teman satu oper tinggal dengan keluarga yang punya anak kecil. Jadi tradisi saya punya keluarga untuk anaknya mereka juga tuh memang kayak ada baca di masa Advent itu, bacakan cerita untuk anak-anaknya. Dan kemarin di sekolah di kindergarten juga tuh ada. Jadi kemarin tuh kami sebelum pelajaran itu biasanya ya kita kayak doa bersama. Kebetulan saya punya sekolah itu tuh kayak sekolah dari ya yayasan milik gereja. Jadi kita ada doa bersama dengan lilin Advent pasang. Terus anak-anak juga tuh kayak pegang dengan lilin-lilin kecil begitu, lilin elektrik. Terus mereka juga tuh sampaikan mereka punya permohonan, wujudnya mereka tuh apa. Terus dengan doa, dengan bacakan cerita Advent itu. Selain itu tuh biasanya lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal tuh di masa Advent biasanya tuh sudah dibuka di mana-mana, mau di pusat perbelanjaan kayak mau di sekolah. Biasanya di sekolah tuh biasanya di Nahmita, pokoknya setelah jam makan siang itu tuh biasa kalau jam-jam sudah betroyong itu biasanya sudah mulai buka musik. Terus yang istimewa juga tuh film Natal teman-teman. Jadi kayak kemarin tuh kita nonton film Natal juga tuh kayak siang begitu, setelah jam makan siang. Terus dengan tanggal 23 kemarin juga tuh kita ada nonton juga film Natal. Terus biasanya tuh di sekolah kemarin tuh kayak, saya tidak tahu di sekolah lain tuh bagaimana teman-teman, tapi di sekolah yang tempat saya kerja kemarin kita tuh memang 1 minggu sebelum Natal itu tuh kami semua kayak anak-anak tuh pada menyibukkan diri siapkan kado untuk anak-anak itu, untuk orang tuanya. Jadi mulai dari kita bikin sendiri dia punya kartu ucapan, bikin sendiri dia punya kado. Jadi kemarin tuh kado Natalnya anak-anak itu kayak kayak Corona Advent, tapi dia tuh dari besi yang kayak lingkar, terus dihias sendiri, kami kayak dekorasi sendiri lah pakai dengan ranting-ranting dari pohon Natal begitu tuh teman-teman. Terus dikasih bintang, dikasih kugel. Jadi itu bisa ditaruh, digantung di dinding atau di pintu. Itu kado Natal dari anak itu untuk orang tuanya. Dan juga kartu Natal. Jadi kartu ucapan tuh satu anak tuh kayaknya cuma satu anak yang satu kartu. Kebanyakan tuh 3, 4. Karena mereka ada yang buat untuk orang tuanya, ada yang bikin untuk om tantanya, ada yang bikin untuk opa omanya, dan ada juga tuh anak yang orang tuanya cerai dan mereka tidak bisa tulis kayak surat untuk tulis kartu ucapan tuh, satu kartu ucapan untuk orang tua tuh tidak bisa, jadi untuk pisah, bapaknya sendiri, mamanya sendiri begitu teman-teman. Pokoknya kayak yang ciri khas yang masa-masa Advent menjelang Natal tuh kayak begitu. Dan di masa Natal sendiri tuh teman-teman yang ciri khas di sini tuh yaitu kado dan kumpul keluarga. Dan biasanya tuh kumpul keluarga ya tanggal 24 malam itu, dan juga kayak tanggal 25 atau yang tanggal 26. Biasanya tuh kalau memang keluarga banyak, keluarga besar, biasanya kayak datang gantian begitulah teman-teman. Ya, dan kayak tradisi orang di sini tuh teman-teman, kalau kado, jadi teman-teman maaf sekali sebelum ini biasanya tuh kalau kado nih, kadang orang tuanya tuh ada yang kita tanya langsung di anaknya mengharapkan kado apa, tapi ada juga tuh orang tua yang kerjasama dengan dia punya guru. Misalnya tuh kayak orang tuanya tuh kepengen tahun ini tuh kasih sesuatu yang istimewa buat dia punya anak. Jadi orang tuanya tuh tidak mau tanya langsung ke anaknya, tapi lewat gurunya. Jadi kita kemarin di sekolah tuh anak-anak tuh dikasih bonus shuttle begitulah. Kayak apa sih?
kayak kertas yang berisi harapan. Pokoknya mereka tuh kayak tulis di kertas Wunschzettel itu, mereka tuh mengharapkan apa di Natal. Jadi si gurunya itu akan telepon kabari orang tuanya si anak itu tuh mengharapkan ini. Jadi ya itu juga tuh kejutan yang pastinya tuh istimewa sekali buat si anak itu tuh. Itu teman-teman. Jadi saya juga tuh pengen cerita teman-teman, kemarin kebetulan saya di tempat kerja juga tuh baru teman-teman, dan kemarin tuh mereka tuh tanya, oh iya Bea, engkau tuh sepupu teman kerja tuh kayak tanya tuh, engkau tuh biasa kayak rayakan Natal tidak, kalian rayakan Natal tuh bagaimana. Terus apa anak murid juga tuh kayak tanya, Frau Dasi di tempatnya, Anda tuh bagaimana sih orang-orang merayakan Natal. Jadi saya cerita dong, oh iya di kami tuh Natal biasanya kumpul keluarga, dan juga tuh kita kayak makan-makan kumpul keluarga, dan yang paling istimewa tuh biasanya ibadah di gereja. Karena ibadah di gereja tuh core-nya tuh luar biasa meriah sekali. Sakit cerita begitu tuh. Terus ya mereka sih kayak terkagum-kagum, oh iya ternyata. Jadi kayak apa ya, saya juga tuh sempat kasih tunjuk juga beberapa video di YouTube dari gereja-gereja yang dari Indonesia begitu. Kami kedengar, oh iya ternyata meriah sekali. Ada juga yang video-video yang kayak sudah lama, yang ada yang tarian-tariannya itu juga tuh mereka juga tuh kayak aduh, mereka terkagum-kagum. Sementara di sini tuh teman-teman, kalau Natal itu biasanya tuh malam Natal tuh biasanya ya keluarga tuh biasa pada kumpul, tukaran kado, makan, itu saja. Dan di gereja-gereja juga tuh memang ada perayaan, ada misa Natal, misa malam Natal. Tapi saya jujur nih, sedikit sekali teman-teman yang ikut misa tuh, sedikit sekali. Dan di sini tuh karena memang kekurangan tenaga imam, jadi biasanya tuh kalau di kampung itu biasanya tuh cuma gereja-gereja yang di kampung itu tuh cuma Krippenspiel. Jadi Krippenspiel itu tuh teman-teman kayak kita di Indonesia tuh kayak drama yang menceritakan kembali bagaimana kelahiran Yesus. Jadi ada yang jadi Maria, jadi Yosef, jadi para gembala itu, jadi yang 3 raja itu, pokoknya itu sih. Dan biasanya sebelum Krippenspiel itu tuh ada Wortgottesdienst yang apa ya, kita kayak ibadah biasa lah dengan awam, bukan dengan imam begitu. Karena memang tenaga imamnya tuh ya tidak ada tuh teman-teman, bukan tidak ada sih, ada cuma berkurang, tidak sebanyak yang kayak kita di kampung. Kayak kami di kampung tuh teman-teman biasanya malam Natal, misa Natal itu tuh kalau cuma romo 1 orang itu tuh kewalahan teman-teman. Kalau beruntung saja kalau di satu paroki itu mungkin ada suster yang dari kampung itu yang pulang libur, jadi bisa bantu si romo itu tuh untuk bagi hosti. Kalau tidak tuh benar pastornya tuh kewalahan karena umat tuh banyak sekali. Jadi saya juga tuh sempat cerita kayak kami di kampung tuh biasanya di dalam gereja tuh apa ya, full sekali, dan di luar juga tuh full sekali biasanya kalau di hari Natal dan juga malam Natal. Dan biasanya tuh 3 kali malam Natalnya juga tuh 2-3 kali ibadah, hari Natal juga tuh begitu. Dan mereka juga tuh kayak terkagum-kagum, ya ampun, berarti di tempatnya kalian tuh banyak sekali yang masih apa ya, mengimani Tuhan kayak begitu. Jadi teman-teman, itu kalau yang kayak di gereja. Terus kalau kayak di rumah tuh biasanya kalau ada kunjungan nih paling kayak datang keluarga. Kalau di rumah nih teman-teman, malam Natal yang di rumah orang rayakan itu tuh paling kayak datang terus makan. Jadi ya makan biasanya tuh yang jadi makanan khasnya biasanya tuh menu apa ya, menu-menu biasa sih, menu-menu yang mereka kayak masak. Tapi di sini tuh yang ciri khas sekali kalau
Natal itu biasanya tuh kayak ada yang kayak sosis pakai dengan kartofel brei kayak kentang, terus yang kasih hancur halus sekali begitu teman-teman, terus masak lagi pakai butter, terus pakai susu kayak begitu, terus pakai dengan bumbunya sedikit. Atau ada yang bebek panggang kayak begitu yang di oven, terus dengan root kol merah tuh. Pokoknya banyak sekali menu-menu ini, banyak sekali. Pokoknya tergantung sih keluarganya tuh mau masak menu apa. Jadi kemarin di sini nih di Sapai Tuapu keluarga kemarin malam Natal tuh saya masak, jadi saya bikin babi kecap, sate babi, dan capcay dengan nasi. Itu saya teman-teman. Tapi mereka tuh makan banyak, lahap, dan katanya enak. Jadi ya puji Tuhan. Jadi teman-teman, karena memang kayak Natal tuh ciri khas dengan kado, jadi saya pengen kasih tunjuk 10 kado Natal. Jadi kayak kado Natal tuh yang pertama dari Sapai Tua tuh saya dapat tripod teman-teman. Tripodnya sekarang nih saya lagi pakai dan saya tidak bisa tunjukkan ke kalian bisa cuma lihat ini dia tas. Dan di tripod itu tuh ada dia punya, ini ada dia remote. Dia remote ini nih ada yang remote untuk kamera dan juga untuk HP. Ini. Terus yang ini nih untuk HP kah? Iya, ini untuk HP. Kalau misalnya untuk bikin video untuk taruh HP tuh pakai HP, jadi ini. Terus yang ini nih satu lagi cadangan untuk kamera. Itu teman-teman, dan tripod ini tuh benar-benar besar, panjang dia. Kalau semua kakinya tuh lepas teman-teman, dia tuh lebih tinggi dari saya, 165 dia tinggi. Terus yang ini nih ada Pflegedusche. Ini tuh dari mamanya Sapai Tua, dikasih saya ini kayak sabun cair untuk mandi teman-teman. Terus ini ada coklat, ini dari Sapu Anamuri teman-teman. Ini juga, ini nih kugel. Terus kalian lihat ini di sini ada tulisan Selamat Natal. Terus di dalamnya ini nih ada body lotion dengan douche gel. Dan di dalamnya ini putih-putih ini ada Snøflokken. Terus ini teman-teman, ini tuh lilin. Kalian lihat ini ada 3 batang. Ini di warna-warni, dan kalian lihat tidak, ini di atasnya tuh putih dan biru. Dan ini tuh sapu anak murid dan orang tuanya yang buat sendiri teman-teman. Terus ini juga tuh ada lilin elektrik yang bisa nyala. Ini kalian lihat, dia nyala. Dan di sini saya senang dia tulisan tuh teman-teman, Das größte Glück steckt in den kleinsten Dingen des Lebens, yang artinya kebahagiaan terbesar itu tersembunyi di hal-hal kecil dalam hidup. Betul sekali. Jadi tidak usah mengharapkan harus ini. Sementara di hal-hal kecil juga tuh kita bisa bikin kita bahagia teman-teman. Betul sekali, saya setuju dengan itu. Terus ini kalian lihat ada kue, baru ada itu tulisan nih, Selbstgemachtes von Vanessa, dibuat sendiri oleh Vanessa. Luar biasa sekali. Terus teman-teman, ini nih kayak ada dekorasi Natal, ada kugel. Dan ini tuh saya dapatnya tuh dari apotik teman-teman, karena kemarin tuh di kelurahan yang mereka Matias nih, di kelurahan Sapai Tua itu, mereka tuh setiap tahunnya menjelang Natal itu tuh biasanya ada yang kayak jual kupon berhadiah begitulah. Dan kemarin tuh saya beruntung, saya dapatnya tuh dari apotik, tapi bukan saya yang beli, saya tuh tidak tahu menau, Matias yang beli itu teman-teman.
Dan saat pengumuman itu tuh dia juga tuh tidak tahu, dan dia juga tidak tahu kalau saya bakal menang, dan dia tuh taunya dari Depu Kakak. Kebetulan Depu Kakak dan Depu Kakak ipar tuh ada nonton live di Facebook. Terus mereka ada lihat, oh iya mereka ada yang bacakan satu nama tuh. Malamnya mereka telepon dia, tanya apakah benar satu namanya tuh Beatrix Dasi. Terus dia bilang, oh iya betul sekali. Akhirnya mereka cerita kalau saya tuh dapat saya punya kupon itu tuh menang, yang Matias tuh beli satu, tidak tahu dia tuh beli 5 kupon dan semuanya atas nama saya. Dia kasih punya nama, sapu alamat, dan akhirnya dapat dong. Saya dapat ini kayak kugelnya. Terus dengan ini teman-teman, ini kalian lihat, ini tuh tas untuk piknik. Dan yang saya senang sekali nih teman-teman, saya juga tuh dapat ini tuh bukan boneka untuk peluk teman-teman, tapi ini tuh Varmis Vermestoftia. Ini nih fungsinya tuh teman-teman, ini kalau kita harus pakai ini tuh teman-teman, kalau kita punya badan kayak pegal-pegal sakit begitu tuh teman-teman. Jadi ini benda kita taruh saja di microwave atau microwave itu tuh, kasih panas hangat dia. Terus barang ini kita taruh saja kita punya badan yang pegal itu. Jadi fungsinya ini tuh untuk meringankan kita punya badan kalau pegal-pegal. Jadi ya bersyukur sekali memang kayak apotik tuh yang sehat-sehat, jadi mereka kasih kado ini. Terus ini juga tuh ada mainan kunci, gantungan kunci. Dia warna nih sama teman-teman, motifnya hitam putih. Saya senang sih netral tuh. Ini kalian lihat, ini juga tuh hitam putih teman-teman. Dan juga ini tuh tas untuk piknik, karena ini tuh tas untuk isi bekal. Ini ada sakunya, 1, 2, saku pertama dan kedua nih saku biasa-biasa saja teman-teman. Tapi saku yang ketiga ini tuh saku yang luar biasa. Karena ini kalian lihat, ini yang barisan ini nih untuk taruh sendok, garpu, dan pisau. Terus yang bagian bawah ini tuh ada pita besar ini nih, ada karet. Ini tuh untuk taruh botol. Yang di sini nih mungkin bisa taruh tupperware begitu teman-teman di bagian depan. Terus ini yang utamanya, besar juga dia punya space. Ini untuk taruh bekal. Jadi ya puji Tuhan sekali bisa dapat ini, karena saya juga tuh ya tidak mengharapkan. Ya luar biasa sih, karena ini mahal juga menurut saya. Ini tuh saya sampai kayak senang dapat ini teman-teman, karena ya memang bakal butuhkan. Ke di sini tuh kami di sekolah juga tuh ada, tapi bantal yang kecil-kecil sebegini, kayak bentuk persegi tapi kecil-kecil. Tapi ya kayak luar biasa saya punya yang ini tuh. Jadi ya bisa dipakai kalau biasanya kayak sakit perut, bisa pakai ini, kasih hangat dia, terus kita taruh di perut atau pegal-pegal apa kayak begitu ya bisa. Ini tuh membantu meringankan kita kalau pegal-pegal, kalau capek pulang kerja, capek sakit badan gara-gara kerja kayak kuda seharian, ya bisa pakai ini teman-teman. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, terima kasih kalian sudah mampir. Saya senang sekali teman-teman akhir-akhir ini nih. Ya walaupun tuh belum seberuntung kayak orang-orang lain tuh teman-teman, tapi setidaknya tuh sama rasa ya kayak luar biasa. Sama rasa beruntung juga, puji Tuhan. Harus disyukuri, sama rasa beruntung juga karena sejauh ini sudah banyak sekali yang dukung saya. Dia punya viewersnya juga tuh bertambah, subscribersnya juga tuh bertambah. Jadi satu tujuan sih kayak berbagi saya teman-teman, benar-benar berbagi. Saya punya pengalaman di sini, siapa tahu bisa menginspirasi adik-adik tuh. Karena apa, saya juga tuh kayak dari kampung, dan iya saya kayak pengen buktikan nih ternyata tuh mungkin kayak orang selalu bilang kayak dari kampung, tidak mungkin juga ya mimpi kayak begini-begini. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Jangan patah semangat, terus berjuang, berusaha. Hidup itu tuh penuh perjuangan.
Jadi sadis ini juga tuh teman-teman, kerja kayak kuda, kerja kayak kuda. Tidak gampang hidup nih, keras. Keras coy. Jadi ya mau tidak mau semangat. Jadi semoga kita nih semua masuk tahun baru. Jadi semoga di tahun baru juga tuh kayak teman-teman juga tuh semangat. Semangat kerja, semangat cari uang, semangat jaga kesehatan. Pokoknya yang baik-baik semua teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum saya akhiri video, saya pengen sekali lagi ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke saya punya channel. Terima kasih sudah dukung saya. Salam sehat, salam hangat, paling hangat dari saya di Jerman. Terima kasih teman-teman. Ciao.